Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 2A. Kembali lagi kita ke pembelajaran tema 7 kebersamaan. Subtema 1 pembelajaran 1. Nah, sekarang kita membaca bersama-sama ya. Kamu juga bisa baca lewat video ini. Kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah, Siti ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Nah, sekarang kamu perhatikan gambar ini ya. Ini contoh kebersamaan di rumah. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali memberi makan ayam. Ayam membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik di dalam dongeng. Nah, kamu pasti pernah kan mendengarkan dongeng dari ayah dan ibumu? Nah, Pak Teddy akan menceritakan dongeng. Silahkan kalian simak ya. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular, dengarkan ucapanku wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih melahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sempat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makanan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, itu dongengnya. Nah, salah satu contoh dongeng adalah fabel, yaitu cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Dongeng fabel ada ciri-cirinya. Simak ya penjelasan berikut.
Nah, ciri-ciri dari fabel itu adalah yang pertama menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam cerita. Tentunya kamu setelah mendengar cerita dongeng Pak Teddy tadi, kamu bisa menemukan pesan-pesan yang ada di dalam cerita tersebut kan? Nah, di dalam dongeng ada unsur-unsurnya, yaitu yang pertama tokoh. Tokoh yang berperan dalam cerita tersebut sama dengan cerita kita tadi ya. Tokohnya adalah ular dan tikus. Latar, tempat terjadinya dongeng. Watak, sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Yang keempat, amanat, pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Nah, oke, sekarang ada latihan yang kamu bisa jawab bersama orang tuamu di rumah ya. Ada 3 soal cerita tentang dongeng yang kita simak bersama-sama tadi. Ibu menghidangkan 3 kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potong sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di. Nah, sekarang kamu perhatikan donat utuh ini. Ya, di sebelahnya dibagi menjadi setengah-setengah. Lalu di bawahnya ada donat utuh dibagi bukan setengah dan bukan setengahnya lagi. Nah, berikut perhatikan. Nah, 1 donat 2 bagian sama besar jika dipotong menjadi 2 bagian sama besar. 1 bagian donat dari 2 bagian donat. Jadi itu dibaca 1/2 atau setengah ya. Sekarang kamu boleh berdiskusi bersama orang tuamu mengapa 2 donat di samping masing-masing disebut setengah. Nah, mengapa 2 donat di samping masing-masing disebut setengah, tidak disebut setengah. Nah, kamu jawab dan kirimkan voice note ke grup kelasmu ya, sehingga menjadi bahan diskusi. Oke. Nah, berikut ini ada latihan yang harus kamu kerjakan di buku latihanmu, dan fotonya jangan lupa dikirim ke Pak Teddy dan Bu Yani ya. Tetap semangat walaupun masih belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.